Aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jatim, Surabaya, berakhir ricuh dengan 2 orang diamankan oleh polisi. Salah satunya adalah pelajar SMK yang hanya dilakukan pendataan dan dilepas, sedangkan mahasiswa UINSA masih menjalani pemeriksaan. Yang anak SMK cuma pendataan saja. Terus dilepas. Yang satu ini anak mahasiswa UINSA. Kabarnya dia sekarang diperiksa di Polrestabes didampingi sama kakaknya, kata pengacara publik lebih Surabaya Jauhar Kurniawan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada aksi demonstrasi itu? Karena dia lempar botol dan botol kena mulutnya kasat lantas Polrestabes. Dia melemparnya itu pas polisi jeda. Saat lempar-lemparan, berhenti. Pas berhenti itu dia lempar 3. Ketahuanlah. Dan apesnya, sialnya kena mulut kasat dan berdarah, jelas Jauhar. Lebih Surabaya sudah berusaha menawarkan pendampingan hukum terhadap mahasiswa UINSA, namun ditolak. Pihak keluarga tidak bersedia dan ingin menyelesaikannya sendiri. Hingga kini, Lebih Surabaya baru menerima informasi 2 orang yang diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, di Jakarta, polisi telah memulangkan ratusan orang yang sempat diamankan saat demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada yang berakhir ricuh di MPR, DPR RI. 1 orang masih menjalani pemeriksaan. Di Jakbar sudah dipulangkan, kemudian Jaktim sudah selesai diambil keterangan, sudah dipulangkan. Jakpus dari 3 orang, 2 orang sudah dipulangkan, 1 masih dilakukan pendalaman untuk dikembangkan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari. Tapi bagaimana dengan nasib 50 orang yang ditangkap di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya? Yang diamankan di Treskrimum PMJ ada 50 orang. Ini 6 diantaranya adalah anak, adalah yang berusia belum 18 tahun. Kemudian 1 orang seorang wanita, kemudian 43 lainnya dewasa, ucap Kombes Ade Ari. Mereka sempat ditangkap lantaran melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban saat unjuk rasa. Di antaranya merusak pagar gerbang gedung DPR. Kemudian ada beberapa petugas juga yang mengalami luka, karena mendapatkan tindakan kekerasan dari para oknum yang diamankan ini, jelasnya. Polda Metro Jaya sebelumnya telah memeriksa 50 orang peserta aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung MPR, DPR RI yang sebelumnya diamankan setelah berakhir ricuh. Terkini, 19 orang diantaranya ditetapkan jadi tersangka. Dari 50 orang yang diamankan, akhirnya penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. 8 orang diantaranya berstatus mahasiswa. Ade Ari mengatakan bahwa 18 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP dan atau pasal 214 KUHP dan atau 218 KUHP. 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, dan juga pasal ketiga tidak mengindahkan perintah petugas kami di lapangan saat proses penyampaian pendapat dan sudah selesai. Setelah diminta petugas kami membubarkan diri, mereka tidak membubarkan diri, bahkan melakukan perlawanan dengan melempar petugas dengan bayu, kayu, bambu, jelasnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi pendemo yang diamankan setelah aksi menolak revisi UU Pilkada. Dasko meminta pihak kepolisian membebaskan masa aksi yang tak terbukti melakukan pidana berat. Kami dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh kepolisian. Barusan berkoordinasi diberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan di sini, kata Dasko di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Dasko meminta pihak kepolisian membebaskan masa aksi yang tidak melakukan tindak pidana berat. Hari ini sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat. Dan kami akan menjamin sebagai penjamin mereka dikeluarkan, jelasnya. Bagaimana dengan masa depan para peserta aksi yang diamankan? Apakah mereka akan dihukum atau dibebaskan?
Kita tunggu perkembangan berikutnya.